bertemu muka, bersilaturahim dalam rangka menjalankan rutinitas kita pengajian bulanan yang mudah-mudahan langkah kita dan duduknya kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Rabbul Alamin yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang kami hormati, pertama kami di sini atas nama pengurus lingkungan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah yang dapat hadir di majelis ta'lim kita ini. Kemudian kami mohon maaf, tentunya banyak sekali terdapat kekurangan. Sekali lagi di sini kami atas nama Sohibul Bait atau pengurus lingkungan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin jamaah yang kami hormati, beberapa bulan yang lalu kita istirahat atau tidak melaksanakan yaitu pengajian bulanan karena kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan, dan pada hari ini kita alhamdulillah sama-sama kita buka kembali acara pengajian bulanan kita ini, yang mana tujuan pengajian bulanan ini untuk sama-sama kita saling bersilaturahim yang memang sudah pasti di lingkungan kita sendiri ini yang mungkin banyak yang jarang ketemu ya, mungkin banyak kesibukan, dan alhamdulillah dengan adanya pengajian bulanan ini kita sama-sama saling bertemu, kita jalin silaturahmi kita lebih erat lagi. Dan pengajian ini bukan semata-mata untuk pengajian bapak-bapak yang pengajian setiap malam Jumat, dan kita memang sengaja membuka pengajian ini untuk khususnya warga RT 2. Jadi kita sama-sama di sini mengaji, kita belajar, dan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin punya kesibukan yang mungkin belum bisa mengaji di setiap minggunya, ya kita buka di setiap bulannya. Insyaallah dengan adanya pengajian bulanan ini akan menambah ilmu kita, pengetahuan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan malam hari ini juga kita sama-sama sudah memasuki di bulan atau di tanggal 1 bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan Zulhijjah ini, dan tentunya kita sama-sama insyaallah nanti mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 kita melaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah Zulhijjah, dan kemudian kita sama-sama menyambut hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Terkait dengan hari raya Kurban, dan di sini kami selaku pengurus lingkungan dan sekaligus panitia Kurban Masjid Besar Nurul Iman, alhamdulillah diketuai oleh Pak RW kita, Bapak Ujang Jailani, dan di sini alhamdulillah kita panitia Kurban menerima dan menyalurkan hewan kurban, baik itu kurban kambing, hewan kambing ataupun sapi yang kelompok ataupun perorangan. Silakan
datang ke panitia, baik ke panitia kami Masjid Besar Nurul ataupun di Pondok Pesantren Manbaul Khairat. Di Manbaul Khairat juga ada panitia ataupun menerima dan menyalurkan hewan kurban tersebut. Dan kemudian di sini kita sama-sama malam ini yang biasanya memang di setiap minggu itu ada pengajian dan ada arisannya. Dan malam ini kita tidak ada arisan pengajian dan sengaja kita buka malam ini sedekah kurban. Dan sedekah kurban ini tujuannya yang mungkin kita memang belum mampu di tahun ini untuk berkurban, ya kita sama-sama belajar berkurban. Berapapun nanti sedekah yang bapak-bapak atau ibu-ibu keluarkan, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti hasil dari sedekah kurban tersebut kita kumpulkan di panitia, dan ada 5 RT di Masjid Besar Nurul Iman ini. Ada RT 1, 2, 5, 6, dan 7. Insya Allah kalau memang nanti terkumpul dari masing-masing lingkungan berapapun itu nilainya, insya Allah nanti kita belikan hewan kurban. Alhamdulillah tahun lalu kita dapat 1 sapi dari satu umat atau dari kelompok sedekah kurban biaya. Alhamdulillah. Dan tahun ini kami informasikan untuk semua warga kelompok yang sudah masuk, kelompok sapi yang sudah masuk ada 4 kelompok. Kemudian yang perorangan ada 5 ekor sapi, dan insya Allah ditambah nanti ada sedekah kurban yang kurang lebih ada 10 ekor sapi. Alhamdulillah di kondisi seperti ini kita masih diberikan keberkahan untuk sama-sama dapat melaksanakan kurban di lingkungan kita masing-masing. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, untuk nanti sedekah kurban insya Allah nanti setelah acara selesai kita laksanakan. Nanti silakan merapat ke bagian atau ke barasan ya nanti, atau nanti kita kelilingin. Nanti setelah acara selesai kalau kita yang mau sedekah silakan, mau berapapun itu nilainya. Dan nanti insya Allah hari Minggu besok bagi yang belum sempat datang ke pengajian malam ini, nanti hari Minggu besok kita kelilingi semua warga yang mau bersedekah untuk kurban. Mungkin hanya itu sedikit yang kami sampaikan, dan kami mohon maaf mungkin persiapan kami kurang dari tempat ataupun sound systemnya juga ada jembreng, jadi kurang lepas. Kita juga ngomong kayaknya kurang enak gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mungkin persiapan kami kurang, dan mudah-mudahan itu tidak menjadi masalah untuk kita semua untuk mengaji. Mudah-mudahan apa yang nanti guru kita sampaikan, kita semua dapat memahami dan mengamalkannya. Kami akhiri kita taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan kepada ketua lingkungan yang kedua, dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah atau pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Kiai Haji Abuya Wahidin Masjidi dengan segala hormat saya bersilakan. Al-Fatihah Hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi
salatu wassalamu ala walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa muslimin amma anallaha yarzuquna wa iyyakum ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa shifaan min kulli dawa yarzuquna wa iyyakum al-futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa salasal jasad wa ruwan yaqdi jami' hajatina dunya wal akhirah bisirril asrar al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lemes ini sebentar lagi udah hari raya korban. Yang lemes-lemes dikorbankan saja nanti. Ya, hati-hati nih. Tadi udah diumumkan sama Pak RT, yang mau berkorban, yang mau dijadikan korban, habis ini merapat katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya lupa deh tuh. Lupa kan pelajarannya? Lupa kan? Kalau ada orang yang mendoakan harus cepat-cepat amin. Lupa lagi. Ya Allah, mana ini? Ya, bulan kemarin saya masih ingat banget tuh sebelum bulan puasa tuh. Ya. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diam. Ini contoh bukan doa. Ya, kemarin udah dibahas kalau ada yang mendoakan buru-buru amin. Gitu. Barangkali ada satu aja aminnya kita yang diterima oleh Allah, diijabah, subhanallah. Jadi orang mulia kita semuanya. Nah, begitu, amin. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbal, wabil khusus semua orang tua saya yang hadir pada majlis ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, saya yakin mereka itu adalah orang-orang yang ahli barokah. Amin. Orang tua yang hadir di majlis ini yang sepuh-sepuh, mereka adalah orang-orang yang berkah. Amin. Karena kata Nabi Muhammad bilang al barakatu fi akabirihim au kama qala. Ada diucapkan keberkahan itu ada pada orang-orang tua. Jadi kalau pengen hidup kita berkah, maka muliakanlah orang-orang tua kita. Siapapun mereka yang di atas kita umurnya, terutama adik-adik nih yang muda-muda, yang umurnya sebaya dengan saya 18 tahun, ya, ini kalau ketemu sama orang tua, jangan sepelein tuh. Ya, orang tua itu berkah, apalagi orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang kita nikahi anaknya alias mertua, dan orang tua yang memberikan kita ilmu. Itu mereka adalah orang-orang tua yang berkah. Bahkan dikatakan laula syuyukhruka au kama qala, juga ada dikatakan kalau bukan karena orang tua yang masih senang ruku, kalau di bumi ini enggak ada orang tua yang masih senang sujud,
yang masih senang kebaikan, datang di majelis taklim, ini udah hancur dunia kita ini. Masya Allah ya, makanya beruntung majelis kita dihadiri oleh orang tua kita. Walaupun saya yakin nggak lama lagi tidur, nggak lama lagi ngantuk, udah capek, udah beda ya nggak. Duduk sebentar aja udah pinggangnya udah capek, kakinya udah lelah. Begitupun yang ibu-ibu semua, yang sepuh-sepuh nih ya, orang-orang yang barokah. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis ini tadi disampaikan oleh Pak RT adalah majlis yang dibina dengan dasar silaturahmi. Saling bertatap muka, saling berkumpul, saling bertemu, dikemas dengan majlis ilmu agar malaikat-malaikat itu hadir lebih merestui daripada pertemuan kita. Makanya saya ingin majelis ini begitu mulai pengajian, stop dulu nih yang ngerokok nih, stop dulu biar malaikatnya nggak pergi. Ntar habis ngaji ngerokok deh, nggak apa-apa, terserah. Ya satu mulut 3-4 masukin semua bebas deh. Tapi begitu ngaji jangan, agar malaikat-malaikat ini hadir. Ya karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan orang ini yang pertama. Udah pernah saya sebutkan juga, orang yang dari rumahnya berjalan ke satu tempat dengan tujuan mencari ilmu, itu Allah akan berkahkan kehidupannya. Burika fi ma'isyatihi, Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Maka jangan ragu bahwa orang yang senang hadir di majelis-majelis ilmu ini hidupnya berkah. Allah, masalahnya tuntas diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini janji Allah, ini janjinya Rasulullah. Orang yang senang hadir di majelis ilmu itu udah pasti, belum lagi kalau datang dengan membawa dosa-dosa yang banyak seperti gunung Tuhamah dikatakan oleh Rasul. Ya, orang yang datang ke tempat ini ngaji bawa dosa, ini bawa dosa nggak nih? Bawa dosa nggak nih? Nggak usah jawab, kelihatan. Saya mau ngetes doang gitu, jujur apa enggak nih? Bawa dosa nggak? Nah tuh, banyak nggak dosanya? Banyak apa banyak banget? Banyak apa banyak banget? Oh kan masih nggak jujur? Tadi bilang banyak, sekarang banyak banget tuh. Orang yang datang ke majelis ilmu dengan membawa dosa-dosa, maka setelah dia bangun dari majelis ilmu, Allah ampunkan dosa-dosanya orang tersebut. Ya Allah, jadi enak nggak di kalau ngumpul malam-malam kayak gini? Enak nggak? Tiap malam mau? Tiap malam mau? Saya ogah gratis. Saya ogah, nggak mau tiap malam. Ya, tiap malam mau. Kenapa? Karena dosa kita diampunkan, Pak. Ya Allah, dikatakan oleh Nabi, dikatakan nih Pak, afdalul gurubat, ibadah yang paling afdal, yang paling mudah menyampaikan seorang hamba kepada surganya Allah adalah majelis ilmu. Allah, majelis ilmu, Pak. Bapak sholat nih, ya Bapak sholat. Tadi sholat nggak? Isya, sholat. Udah yakin diterima oleh Allah sholatnya? Halo, jawab nih. Ada yang nanya, jauh-jauh nanya dicuekin lagi. Ini tadi sholat nih. Ada nggak yang yakin sholat saya sudah diterima oleh Allah? Ada nggak? Yakin diterima? Apa jaminannya diterima? Ya Allah, kita nih nggak yakin, cuman kita selalu baik sangka sama Allah. Siap. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Itu Pak. Kita main yakin-yakin aja sholat kita diterima. Khusyuk nggak sholat kita? Ayo. Khusyuk nggak sholat kita itu? Allahu Akbar. Nggak ingat apa-apa. Ayo. Jauh Pak, gitu. Jauh. Quran kita, sedekah kita, korban kita
Kita cuma punya roja, cuma punya husnudzon sama Allah, harapan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah, itu aja Pak. Tapi Pak, Bu, kalau kita senang datang di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu seperti ini sudah dipastikan oleh Nabi dosanya diampun oleh Allah, dan selama duduknya kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala afdal daripada salat 1000 rakaat, afdal daripada menyaksikan 1000 jenazah, afdal daripada hadir kepada 1000 orang yang sakit pahalanya tuh. Allah, sanggup nggak nyolatin jenazah 1000 orang? Gempor ente. Enggak pegel ente. 1000 orang gitu, nyambang orang sakit 1000 orang sehari, habis duit Pak RW. Ya enggak? Iya, setiap nengokin gocap, setiap nengokin gocap. Gocap apa 20? Gocap. Tergantung ya, enggak tergantung yang ditengok ya enggak. Masa kalau Pak Lurah yang sakit gocap, ya gedean dikit tuh. Habis duit 1000 rakaat. Tapi Pak, subhanallah, nih duduk aja tuh model-modelnya santai itu ya, kaki diangkat, oke, nyenderan, oke, asik, tapi dapat pahalanya orang menuntut ilmu. Allah, ente makan aneh enggak, kan sopan, enggak, sopan namanya, ya enggak, aneh ngomong ente makan, oh sopan banget ini. Tapi biar begitu asyik, rahat, pahalanya tetap dapat Pak. Yang penting niatnya betul-betul saat hadir sebulan sekali di majelis ini, selain silaturahmi, kita menuntut ilmu. Itu niatnya. Ya, demi Allah Pak, saya ini datang ke sini karena saya cinta, pengen banget gitu. Ini warga kita semuanya, walaupun profesinya berbeda-beda, ada yang guru mungkin, ada yang kuli, ada yang kerja, ada yang tokoan, ada yang kantoran mungkin. Terserah profesinya, tapi satu, cinta ilmu. Saya pengen gitu aja, cinta ilmu, karena ilmu ini yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngajinya lupa, ya kan, lupa kan. Tadi saya bilang masalah kemarin berapa kali, kalau ada yang doakan malah bilang itu gampang gak sih pelajaran itu? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Ya Allah, itu aja masih pada lupa. Gimana kalau setiap saya datang setoran hafalan? Bubar nih majelis nih. Ya, Pak RT aja kagak datang, gak apal-apal. Orang paling Bandung waktu ngajinya. Ya Allah, coba Bu, pengajian bulanan di RT kita misalnya, setiap saya datang setoran juz amma. Wah, jelas nggak ada yang datang, saya yakin beneran gak ada yang datang. Pak RW juga nggak berani duduk samping saya, disuruh ngapal duluan. Tapi kan ini pengajiannya saya memotivasi ibu bapak, di mana sisa umur kita ini tanpa mengurangi pekerjaan kesibukan kita tetap dapat ampunan dosa dari Allah, tetap dapat cintanya Allah, tetap dapat cintanya Rasulullah. Itu Pak, banyakin pengajian-pengajian di RT kita. Yang udah-udah ini kan ibu-ibu nih, alhamdulillah ada pengajian malam Jumat ini di rumahnya ibu ini, Jumat ini di rumahnya ibu ini, Selasa di rumahnya, kan begitu tuh. Yang bapak-bapak kemana? Itu ya, paling enggak kalau ada pengajian di musola ini, ramaikan nih musola gitu. Loh, ini musola ini amanah kita loh. Amanah kita loh. Kita bukan cuma ngebangun, kita diminta untuk memakmurkan. Yang berat ini memakmurkan. Nah, jangan sampai duhur sholat yaitu 2 orang, ya, imam sama makmum doang. Kadang imam doang, makmumnya nggak ada. Dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imamin, dia yang doa. Siapa orangnya? Pak RT misal, Pak Ustadz. Yang lain nggak tahu kemana. Allah amanah nanti di hari kiamat ini disuruh dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi itu sekilas ya motivasi. Adapun pelajaran kita malam hari ini,
saya tidak panjang nih, biar pulang ada tambahan iman di dada kita ya. Karena setelah ini saya akan pamit langsung, saya masih ada undangan ceramah di mana tadi? Ya, Pondok Miri itu. Ya, jadi saya langsung mau ke sana. Nah, jadi pelajaran kita ini adalah ar-roja. Ar-roja. Baik sangka kepada Allah, penuh harap kepada Allah. Ini pelajaran kita. Saya ingin sampaikan tema ini kenapa Bapak dan Ibu, kita ini siapapun, saya, Bapak, Ibu, anak muda, hakikatnya adalah makhluk yang paling lemah. Kita ini nggak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa jika tanpa Allah. Jelas Bu? Jelas enggak? Kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa kalau tanpa Allah Subhanahu. Karena ada Allah yang sayang kepada kita, maka kita bisa punya apa-apa dan bisa melakukan apa-apa. Karena siapa? Karena Allah. Ini tauhid dasar yang harus kita semua faham. Agar apa? Agar kita tidak lupa bahwa kehidupan kita ini semuanya ada nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Jelas Pak? Jelas Bu? Contoh, kalau ibu bapak punya anak buah, atau bapak dan ibu sebagai karyawan, pekerja di sebuah perusahaan, maka bapak dan ibu akan selalu dilihat oleh majikannya dan akan dituntut hasil pekerjaannya oleh majikannya. Betul tidak nih? Gambarannya seperti itu. Ini yang dinamakan hamba atau budak atau karyawannya manusia. Dan untuk mencapai derajat jabatan yang baik dan agar majikan senang, agar ditambah gajinya, agar dimaafkan kekeliruannya misalnya, dia pasti akan berusaha bekerja yang baik, membahagiakan majikannya. Betul atau tidak Bu? Betul atau tidak Bu? Kalau punya pembantu, pasti kita akan kontrol itu pembantunya. Gimana dia masaknya, gimana dia ngurus anak-anak, gimana kebersihannya, gimana amanah jaga harta majikannya. Si pembantu yang baik, yang benar, dia juga pasti akan berusaha agar disenangi majikannya, ya, agar ditambah gajinya, ya, agar disayang majikannya. Ini pembantu yang benar. Betul Pak, Bu? Ini tauhid dasar. Ketahuilah bahwa kita, bapak, ibu, saya adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majikan kita Allah, contohnya. Allah itu majikan kita. Allah itu ngeliatin kita sebagai hamba. Nih hamba bener nggak nih kerjanya di dunia? Kalau dia ngikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah sebagai majikan akan sayang kepada hamba itu. Gajinya akan ditambah, jabatannya akan dinaikkan. Itulah gambaran hamba yang dalam sisa umurnya meningkatkan amal solehnya di hadapan Allah. Jelas Pak, Bu? Jelas tidak? Benar nih, jelas nih, ya. Dan hamba itu, kita sebagai hamba ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah dari hasil pekerjaannya kita sebagai karyawannya Allah.
Ini contoh gambaran biar paham nih. Siapa posisi kita sebenarnya ini di dunia ini? Kita akan diaudit oleh Allah. Ente kerjanya benar enggak? Udah bersih-bersih rumah belum? Itu udah benar belum sama tetangganya? Itu begitu terus nanti. Nah, sisa umur kita ini nanti bakal ditanya oleh Allah. Yang lalu-lalu dari kehidupan kita ditanya oleh Allah. Ya. Apa itu? Ada dikatakan albir la yunsa. Ya, wa dzanbu la yunsa. Perbuatan baik manusia itu akan selalu terukir dan dosa tidak akan pernah dilupakan. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau berbuat di dunia engkau akan dibalas di akhirat nanti. Jadi bapak dan ibu, kita ini hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Hamba ini saya umpamakan dalam kehidupan kita ini pembantu, karyawan, ataupun budak dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai karyawan, sebagai hamba, pengen ditambah gajinya, artinya pengen ditambahkan rizkinya, pengen dimudahkan urusannya, pengen dikabulkan hajatnya, maka berbuat baiklah di muka bumi ini. Beribadahlah kepada Allah. Carilah ridho Allah, maka kehidupan kita akan dijamin oleh Allah. Gitu Pak, Bu. Kalau pembantu yang benar, dia baik, bertahun-tahun dia ngabdi sama kita, baik, nggak macam-macam, nggak neko-neko. Allah, dia belum ngomong kita udah kasih. Dia punya hajat kita kasih, dia punya kesulitan kita bantu, anaknya kita sekolahin, emaknya sakit kita bawain ke dokter. Kenapa? Karena pembantunya itu udah ngerti banget, udah baik banget. Udah percaya banget kita sama pembantu. Betul atau tidak Pak? Jelas atau belum? Nah, yang paling menakutkan adalah sebagai karyawan, sebagai pembantu, dan sebagai hamba adalah saat kita diaudit oleh majikan kita. Ibu kalau ditanya, Bu kemarin dikasih uang beli apa aja? Bingung mau nyebutinnya. Masa beli cabai ini, alah bapak duit segitu aja dihitung-hitung. Udah, nah, dihitung, bingung tuh. Nanti bakal ditanya tuh umur kita Pak, Bu. Baiklah, yang lalu-lalu sudah. Ya, semoga Allah menutupi aib-aib kita. Mungkin di masa lalu kita masih jarang sholat, mungkin di masa lalu kita masih banyak dosa, mungkin di masa lalu kita masih petentang-petenteng. Itu masa lalu kita minta kepada Allah ampunan. Nah sekarang ini yang ke depan ini yang harus kita pikirkan. Agar yang masa lalu ini diampun oleh Allah, maka isilah yang akan datang ini dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan kita itu akan menghilangkan masa-masa lalu daripada dosa-dosa dan keburukan-keburukan kita. Kesimpulannya adalah, ayo Bapak dan Ibu, kita isi sisa umur kita ini untuk kebaikan. Jangan mudah terpengaruh daripada perbuatan-perbuatan buruk baik dari diri kita ataupun orang lain. Jangan, stop udah. Ente ya ente sendiri udah, ane ya ana sendiri. Begitu. Jangan mudah terpengaruh nih. Karena ini kalau lagi ngaji begini nih, ini yang di sekelilingnya malaikat semuanya nih. Yo, ya begitu ustaznya nerangin dia, iya ya, gitu, iya ya. Begitu pulang balik lagi. Ngomongin orang lagi, berbuat salah lagi, berani lagi, udah itu setan mulai keliling lagi. Ya, bagaimana untuk menghadirkan ya semangat kita dalam mengisi sisa umur ini untuk ibadah? Halo?
Kan tadi saya bilang, ini biar saya cepet-cepet saya tutup nih. Yang penting jelas, paham, laksanakan. Nih. Sekarang tadi saya bilang, jadikan sisa umur kita terisi dengan amal soleh. Paham? Bagaimana caranya Ustadz? Biar kita ini bisa istiqomah. Kadang-kadang kita ini suka males. Lagi datang malesnya, males. Ya, lagi datang semangatnya, males. Kenapa? Karena ente males mulu kalau ibadah. Ya enggak? Kalau ibadah aja males mulu. Kapan semangatnya gitu? Ya enggak? Gampang kalau mau lihat RT ini udah mulai semangat ibadahnya, barometernya nih musola aja nih. Musola ini banyak yang sholat, udah cakep nih. Udah cakep nih, berhasil berarti pengajian gitu. Kalau yang sholat masih 3, 4, banyakan tiangnya. Wah, ini perlu kerja keras nih ustadznya nih. Harus kerja keras nih, ya, membuka hatinya masyarakat nih. Bagaimana caranya? Perhatikan, caranya cuma satu. Caranya cuma satu. Tahu belum? Ya, orang belum dikasih tahu kan. Caranya cuma satu. Apa itu? Kenali Allah. Kenali Allah. Siapa itu Allah? Maka kalau kita sudah kenal Allah, akan muncul hadir sisa umur itu terisi kebaikan. Karena kalau kita sudah kenal Allah, siapa itu Allah dan bagaimana pengaruhnya Allah dalam kehidupan kita, yang akan muncul adalah cinta Allah dan takut kepada Allah. Gitu. Nah, ini kan kita ini, maaf, akhir zaman ini banyakkan orang tuh merasa aman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman Allah tuh baik aja gitu. Apa yang kita minta dikasih. Cuman kita lupa bahwa akan ada saatnya nanti Allah marah kepada hamba. Kalau Allah sudah marah, Allah. Coba bayangkan. Kalau Allah sudah marah, ya, ini Allah masih sayang sama kita. Diberikan umur panjang sampai hari ini oleh Allah. Dosa kita masih terus dilakukan oleh Allah. Allah nggak marah. Walaupun kita banyak dosa, Allah masih tetap kasih umur sama kita. Allah masih tetap kasih kita mata, nikmat, rizki, kesehatan masih dikasih. Walaupun kita kurang ibadahnya, banyak dosanya masih. Terbayangkah kita kalau Allah sudah marah sama kita? Naudzubillah. Dicabut semua kenikmatan yang Allah berikan, disiksa sebelum datangnya sakaratul maut. Ayo, naudzubil. Jangan lupa, jangan lalai dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, Pak, Ibu. Akan ada masanya nanti semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Jangan lupakan doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Jangan lupa banyak doa kepada Allah. Amal doa nggak cukup, doa itu. Kenapa kita malas berdoa? Kenapa kita jarang berdoa? Karena kita tidak kenal Allah, bahwa yang memberikan semua kehidupan kita adalah Allah, bahwa hanya Allah yang bisa mengabulkan semua mimpi-mimpi doa kita, bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita, bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Itu kita lupa.
Makanya kita jarang doa sampai nangis-nangis sama Allah. Jarang istighfarnya sampai nangis-nangis kepada Allah. Contoh manusia yang kenal Allah adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau kenal Allah meskipun sudah dapat jaminan tidak mempunyai dosa, tapi karena sangat kenal Allah dia masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari beristighfar 100 kali Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita meminta kepada Allah, terus minta kepada Allah taufik, minta kepada Allah hidayah. Tidak harus pakai bahasa Arab. Nggak hafal bahasa Arabnya, saatnya berdoa yang sungguh-sungguh. Ya Allah, jadikan sisa umur kami sisa umur yang barokah, yang manfaat, terisi dengan amal soleh ya Allah. Ya Allah, kami takut akan siksamu ya Rabb. Maka kami mohon sebelum Engkau matikan kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami. Minta kepada Allah. Ya Allah, kebahagiaanku, kesengsaraanku berujung nanti ditentukan pada sakaratul maut kami. Maka kami mohon ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Ngomong sama Allah, minta sama Allah, gitu. Jangan sampai kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Doanya sembarangan, doanya asal. Dikit-dikit kalau lagi doa, ya Allah rezeki yang banyak, ya Allah bayarin utang, ya Allah mau bayar kredit motor, dunia mulu. Yang begitu mulu mintanya sama Allah. Kali-kali yang keren doanya minta sama Allah. Kalau urusan dunia mah ya Allah, ini dunia semuanya seisinya kalau ditimbang dengan seberat sayapnya lalat di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Ya, ente punya utang berapa? 100 juta, cemen buat Allah bayarin. Ya. Pengen motor apa? Scoopy, baru apa second? Gampang Allah ngasih gitu. Yang urusan dunia gampang. Mau bini belum kawin, belum nikah, mau nikah, mau langsung 2, 3, 4, gampang buat Allah. Yang urusan begitu mah gampang. Yang berat adalah dan membutuhkan perjuangan adalah minta agar kita dapat hidayah, minta agar kita dapat husnul khotimah. Karena itu butuh bantuan Allah banget. Jelas ya Bapak dan Ibu? Udah, nggak usah panjang-panjang. Yang penting paham atau belum nih? Beneran paham? Ini jangan jawab paham biar cepet tutup aja nih. Aslinya emang nggak paham nih. Udah pahamin aja lah biar kelar gitu. Ya, mudah-mudahan paham semuanya ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kesimpulan dari pengajian kita pengajian kita satu, yang pertama adalah sadarkan diri kita bahwa kita hamba, ya, hamba Allah dan Allah adalah majikan kita. Maka jadikan yang kedua kesimpulannya, sisa umur kita, kehidupan kita seperti kehidupan seorang hamba di hadapan majikannya. Isilah dengan kebaikan, biar Allah senang sama kita, biar Allah maafin kesalahan kita, biar Allah berikan semua yang kita hajatkan, ya. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguhlah meminta kepada Allah. Sungguh-sungguhlah minta kepada Allah. Kapan saja minta yang benar, yang fokus. Janganlah amin, 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 amin. Main-main nanti. Benar-benar ya Allah, amin, amin, amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang Rasulullah janjikan kepada umatnya, bahwa yang hadir ke majelis ilmu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita semua, panjangkan umur kita dalam taat, berikan kita ilmu yang manfaat, bahagiakan kehidupan kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita semuanya, dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan ya Allah, kita tergolong hamba-hamba yang sisa umurnya bisa menggembirakan hatinya Rasulullah SAW dengan cinta kepada majelis ilmu. Dan mudah-mudahan siapapun yang mengawali, yang memakmurkan majelis ilmu ini, Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah.
Dan mudah-mudahan ya Allah, siapapun yang datang di majlis ini dengan masalah-masalahnya, dengan hajat-hajatnya, dengan semua urusan-urusannya, berkahnya niat kita, berkahnya majlis ini, berkahnya orang-orang tua kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita ya Allah. Allah selesaikan semua masalah-masalah kita ya Allah. Allah kabulkan, wujudkan semua cita-cita dan mimpi kita ya Rabb. Dan yang dalam keadaan sakit siapapun yang hadir, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan, kembalikan kesehatannya, sehingga Allah berikan semangat dalam mengisi sisa umurnya untuk beramal soleh. Dan mudah-mudahan ya Allah, Allah wafatkan kita semuanya dalam husnul khatimah. Allah wafatkan kita semuanya dalam husnul khatimah. Allah wafatkan kita semuanya dalam husnul khatimah bijahi khairul bariyah bisiril asrar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Untuk doa orang tua kita dari saya ini kurang lebihnya. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, yang semoga yang beliau sampaikan tadi senantiasa kita dapat memahami sekaligus kita dapat mengamalkannya. Maka kita tutup acara kita ini dengan membaca doa, dan untuk doa saya silakan kepada Bapak Ustaz Saki, kepada saya. Jemaah sekalian, untuk tidak memperlakukan pada
yang menutup kalau seperti ini. Dan sekalian kita meminta yang saya